Tapi kalau perintah dari presiden, Ya. kemudian dijemput ngopi bareng di istana, membahas masalah COVID, membahas masalah negara, saya yakin tuh COVID nggak ada yang korupsi tuh. Bantuan sosial nggak ada yang berani korupsi. Ya. Karena ada Habib Rizik ini yang bukan mau duit. Saya ingat pidato Habib Rizik itu bukan yang sekarang beredar. Waktu saya di masjid luar Batang malam-malam itu, beliau bilang dia nggak butuh jabatan. Kalau negara ini 3 aja, jangan hina agama Islam atau agama apapun. Ya. 2, jangan jual negeri ini kepada asing atau asing. Ya. 3, jangan biarkan PKI bangkit. Kalau ini 3 dilakukan oleh negara, Habib Rizik balik ke pesantren. Luar biasa kan? Walaupun ada teman saya bilang, "Yus, bilangin dong, jangan asing." Asing juga banyak yang brengsek. Nah, jadi maksud saya, sekarang Habib Rizik kan udah 8 bulan udah lewat tuh. Masalah kumpul-kumpul di Petamburan kan dihukum 8 bulan. Udah lewat. Udah bayar denda. Ya, itu mestinya selesai. udah keluar dong. Yang belum selesai, yang rumah sakit Umi. Yang Rumah sakit Umi nih gara-gara dia bilang dia sehat. harusnya dibilang dia sakit. Kalau orang hukum Iya. pasti ketawa. Inilah. Iya. Ngerti kok begitu. Apalagi kemarin pada saat di kasasi itu majelis hakim nurunin hukuman dari 4 tahun jadi 2 tahun. Tapi alasannya itu bagus sebetulnya, tidak menimbulkan keonaran fisik yang menimbulkan korban jiwa dan harta. ya, mestinya kan Tapi keonarannya virtual. dari itu kan mestinya bebas. Nah, jadi ini saya mintalah Pak Hakim, khususnya kenapa saya bilang presiden, Hakim ini sebetulnya takut. Kenapa saya bilang takut? Masih jaga muka Pak Jokowi luar biasa ini. Pemerintah dijaga betul. Jadi karena Ini kelihatannya, saya kayak pura-pura bodoh, kaitannya apa ini? ya kan Hakim tahu sendiri. Hakim MK itu soal Omnibus Law bikin putusan yang begitu, bikin puyeng kita. Ya. Dia bilang nggak konstitusional, tapi boleh 2 tahun. Kan aneh gitu. Aneh. Nah, Terus ya, saya ingin kembali dulu. Tiba-tiba Bung Lias mengatakan, ini di momen 212 lagi, memberikan penghargaan ini kepada, coba di-shoot lagi penghargaannya, kepada Habib Muhammad Rizik. Itu lebih spesifik alasannya. Dan mau disampaikan kemana ini? Penghargaan yang berapa ini? 1 kali 1 meter? 1 kali 1 meter. Ya. Ngangkatnya pun tadi Lumayan. 2016 begitu selesai 212. Ya. Saya lihat itu rumput nggak ada yang rusak, ada yang lewat itu ditegor, jadinya ke rumput. Kemudian pengantin di katedral itu dikawal. Jadi saya sama teman-teman Tionghoa itu bikin penghargaan Man of the Year. Oke, 2016. 2016 Desember. Oke. Sampaikan ke pesantren Habib. Oke, di Megamendung. Waduh, kita bangga, kita kongko, kita foto, kita anggap tak kenal maka tak sayang. Oke. Ini Habib luar biasa. Oke. Sekarang setelah Habib 3,5 tahun fitnah macem-macem, itu tuduhan LP-nya itu 17 atau 12, Iya. udah banyak lah. Iya. Difitnah, terus nggak boleh pulang itu fitnah juga karena overstay. Ternyata sekarang setelah tahu kan ada dari pemerintah, kita yang bikin surat. Akhirnya pemerintah Saudi lepas itu. Ya. Saya ini tahu bukan dari ketua umum lama, Ustadz Sobri Lubis, cerita keadaannya. Berarti kan menurut saya jahat sekali kita sama warga kita. Ya. Apalagi warga ini bukan sembarang warga. Warga ini kan ada umatnya, pengagumnya banyak, contohnya bisa kumpul banyak gitu 212. Taruhlah bukan Habib Rizik sendiri, tapi Habib Rizik itu 411 itu pegang mic. Saya ada di bawah lihat, luar biasa, ditembakin gas air mata. Habib masih bertahan. Berapa orang yang di sampingnya jatuh? Iya. Jadi ini orang luar biasa. Malah kita caci maki di sosmed. Ya. Ada yang salah. Makanya ini 212 dilarang. Langsung kita berinisiatif berikan penghargaan supaya orang tahu ini orang hebat.
Oke. Dia masuk ke Indonesia, dilarang, akhirnya boleh. Disambut begitu banyak orang. dan saya saksi. Nah, jangan disalahin dong, kan diizinin juga. Saya kalau nggak diizinin nggak berani. Ini saya tadi nggak mau nerobos karena Nggak diizinkan. takut juga. Iya. Diancam mau dikenain pasal 212. Saya nggak tahu pasalnya, tapi yang ngeri kan kalau langsung main dimasukin lagi. 212 melawan petugas. Nah, berapa 1 tahun 4 bulan. 8 hari aja, 2 minggu aja 8 kilo saya kurus. Itu 212 itu kalau yang pasal depannya, tapi belakang-belakangnya mungkin tambah banyak kan, 212 sampai 218. Aduh, maksud saya janganlah, jangan. Udah stop. Aparat ini coba bersama-sama rakyat, tentara bersama rakyat, presiden bersama rakyat, timbul tenggelam bersama rakyat. Waduh, kita hebat loh. Saya sih yakin ya. Nggak ada niatan jelek kelompok 212 terhadap negeri ini. Insya Allah ya. Tapi jangan terus diteken-teken. Tapi kok begini ya, saya sederhananya begini, kalau saya mikirnya gini, hanya orang yang sehat yang mau terima nasihat, ya. Hanya orang yang bermasalah, yang tidak bermasalah, yang mau terima kritik. Setuju. Hanya orang yang berjiwa besar yang mau terima masukan. Nah, karena itu kalau misalnya di pemerintahan itu masih banyak elemen-elemen yang korup, misalnya mengambil keuntungan, mengambil rente, maka pasti lawannya kebaikan. Kan sederhana kan? Ya. Gitu. Dan saya masih percaya. Nah, saya berefleksi ke Bung Lius. Begini, ini kan saya mau frankly speaking ya, Bung Lius ini seorang Buddhis, ya kan? Kalau dibilang tadi aseng juga kan begitu. Tapi ini menunjuk etnis Tionghoa ya, bicara mengenai pengusaha hitam dan putih. Tapi seperti halnya Bung Rocky, Bung Lius nyaman-nyaman aja tuh bergaul dengan misalnya kelompok 212. Nggak khawatir bakal diancam, nggak khawatir bakal dipotong lehernya, ya kan? Artinya apa yang bisa digarisbawahi? Karena kita tahu dialog sama Habib Rizik tuh asik. Bukan dia tuh ada kebencian terhadap etnis Tionghoa atau agama lain. Ya. Tapi dia gregetan, negeri ini nggak bisa maju. 3 tuntutannya itu bikin saya, waduh, ini orang hebat. Jangan menista agama. Agama apapun. Menurut saya dahsyat ini. Iya. Jangan jual aset kita kepada asing dan asing. Ya, itu penting itu. Penting. 3. Jangan bangkitkan PKI. Menurut saya, ya itu benar juga kan, kita ada TAP MPR-nya. Iya, masih berlaku TAP MPRS ya. Jadi 3 hal yang Habib tuntut ini bukan baru-baru di Masjid Luar Batang. Malam-malam itu. Tahun berapa itu? Tahun-tahun menjelang masih ribut-ribut sama Ahok itu, setelah digusur kampung akuarium. Saya ada di situ. Saya dengar, waduh, ini sih bagus. Jadi kalau yang nggak suka sama Habib Rizik, sebetulnya lebih kepada buzzer RP itu, yang bikin beritanya itu. Dan akhirnya motivasinya uang aja sebenarnya. Jadi orang kepengaruh, lihat Lius ini gini. Saya jelasin, tapi rata-rata kalau yang mau ngerti itu banyak juga. Oh gitu ya Lius ya. Saya bilang, lu lihat aja coba. Kalau mau Habib Rizik itu, kalau mau 411, dia teriak aja suruh serbu. Darah semua itu. Tapi karena Habib bertahan, suruh mundur. Komandonya jelas. Itu jadi mencatat 212 dan mencatat sejarah. Ini penting. Bung Refli juga ada bilang kan, ini mesti dijadiin festival. Saya setuju banget itu. Jadi ada kebanggaan kita. Bayangkan kalau misalnya kita bisa membuat festival terbesar sedunia ini. Iya. Orang datang, turis-turis datang kan mendatangkan devisa. Waduh. Kalau misalnya ini, karena mereka kalau misalnya gini, kalau kegiatan kan susah mendatangkan massa. Ini datang sendiri. Itu berapa kali saya saksikan itu, wah, kita terharu loh. Luar biasa loh. Bagi makanan ke orang, ada yang nungutin sampah. Mana ada orang begitu? Ini nggak ada komando, nggak dibayar.